الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصر ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى يوم القيامة فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال أيضا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin wal mukminin sedang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan karunia, rahmat dan nikmat-nikmatnya atas diri kita, nikmat terbesar, nikmat terkecil, sehat walafiat kita, dan nikmat terbesar kita masih diberikan keistiqomahan di dalam iman dan Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmatan lil alamin, suri tauladan terbaik bagi kita. Selaku khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib pribadi, secara umum kepada para hadirin sidang Jumat sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan semurni-murninya, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, mampu mendorong kita untuk menunaikan perintah-perintah Allah, menunaikan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dapat menjauhkan diri kita dari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pemberiannya atau balasannya adalah tergantung kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam haditsul qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku itu tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala sejatinya pemberiannya adalah berbalas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mahabbah pernah bersabda,
Ahibbullaha lima yaghdhukum bihi min ni'amih. Cintailah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala karena pemberiannya daripada nikmat-nikmatnya atas diri kalian, sehingga kita pun sedikit didorong untuk membalas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bahkan di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa satu amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas 10 kali lipatnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, la azidannakum, niscaya aku akan tambah nikmat-nikmatku kepada kalian. Dan sebaliknya, jikalau kalian kufur atas nikmat-nikmatku, maka ketahuilah, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Ini tentang ingat mengingat. Jikalau kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ingat kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu riwayat yang khatib bacakan di dalam muqaddimah, a'rif rabbaka fir rakha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara harfiah dalam hadis ini adalah kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita dalam keadaan senang bahagia. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenal kita, akan ingat kepada kita ketika kita dalam keadaan susah. Fakta menunjukkan bahwa sebaliknya yang ada. Kita sering ingat kepada Allah kalau kita dalam kesusahan, lagi susah, banyak kebutuhan, banyak masalah, banyak ini, itu dan sebagainya, baru ingat. Ketika kita dapat rezeki, dapat kegembiraan, dapat kesenangan, borok-borok kita ingat kepada Allah. Yang nyata adalah kita mengabaikan perintah-perintah Allah, wal-iyadzu billah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketentuannya sudah pasti yang namanya kehidupan akan berputar. Siapa yang kemarin di atas, hari ini akan di bawah. Siapa yang kemarin mendapat kesusahan, hari ini akan mendapatkan kemudahan. Begitupun sebaliknya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikuasai oleh syaitan la'natullahi alaihim ajma'in, yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, istahwadha alaihimus syaitan, setan telah menguasai mereka, fa'angsahum dzikrallah, maka syaitan menjadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah lupa, maka jangankan mengerjakan, ingat saja tidak, wal-iyadzu billah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, di dalam kehidupan yang sangat-sangat remeh dan sepele, dalam kehidupan kita sehari-hari.
ketika kita ingat Allah dalam keadaan gembira kita, dalam keadaan senang kita, maka Allah yang maha membolak-balikan urusan kita, Allah akan mengingat kita dan memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita dalam keadaan kesusahan. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Udzkur rabbaka fis sarra yadhkurka fid dharra." Ingatlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan senang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kalian di dalam keadaan susah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kehidupan-kehidupan yang lain yang mereka sejatinya di dalam ayat ini bukanlah kita, akan tetapi mereka yang mengingkari kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya, alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Merekalah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau dan mainan belaka. Saya Islam, saya yakin, tapi saya belum bisa menunaikan perintah Allah. Saya ini, saya itu dan sebagainya, wal iyadu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kelengkapan ayatnya, wa gharrathumul hayatud dunya, dan dunia telah menguasai, menipu daya mereka. Maka Allah jelaskan, fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka pada hari ini naudzubillah kami akan lupakan mereka, kama nasu liqa'a yaumihim hadza, sebagaimana mereka lupa terhadap hari pertemuan ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan dengan sebab apa yang mereka ingkari atas ayat-ayat kami, wal iyadu billah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, kadzalika atatka ayatuna, begitulah telah datang ayat-ayat kami, bukti-bukti kami, teguran-teguran kami. Fanasitaha, kemudian engkau melupakan itu, padahal kita sudah ditegur, kita diberikan sakit karena kurang sungguh-sungguh di dalam menunaikan perintah Allah. Kita diberikan sedikit senggolan, ada permasalahan dengan tetangga, dengan keluarga, karena kita kurang khusyuk di dalam menunaikan perintah Allah, tapi kita abaikan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa kadzalikal yauma tungsa, dan begitulah pada hari ini, pada hari kiamat kami pun menjadikan engkau lupa, kalian dilupakan, naudzubillah. Satu kisah dari seorang waliullah, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala menyeru melalui muadzin-muadzinnya, hayya 'alas shalah. Maka Sayyiduna Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau akan mengambil air wudu dalam keadaan wajahnya pucat. Kemudian sebagian keluarganya mengatakan, ya Hasan, wahai Hasan, ma bika, ada apa denganmu? Wajhuka musfarrah, wajahmu begitu pucat. Maka Sayyiduna Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ata'rif, tidakkah engkau tahu siapa yang memanggilku saat ini? Yang memanggilku adalah Zat yang maha menguasaiku, menguasai seluruh daripada urusan-urusanku. Hadirin sekalian rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah kita. Secara angkanya bertambah 1447 Hijriah.
Akan tetapi secara hakikatnya jatah usia kita, jatah daripada kesempatan kita untuk menghuni buminya Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini yang masih meyakini bahwa dirinya masih lama hidup di dunia dan masih lama untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, masih lama untuk mendapatkan daripada balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kita semua akan masuk dalam daftar-daftar orang yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan merasakan yang namanya kematian. Ketika kita berangkat dari rumah kita untuk bekerja, ketika kita mendapatkan tugas keluar kota, maka sejatinya dan sudah menjadi lumrah kita akan mempersiapkan bekal untuk perjalanan-perjalanan kita, walaupun perjalanan kita hanya terhitung jam, terhitung hari, terhitung pekan, terhitung bulan. Lalu bagaimana dengan perjalanan kita yang abadal abadi, yang selama-lamanya? Tidak akan pernah kita akan kembali kepada dunia. Kita akan selama-lamanya di sana, yang nasib kita hanya dua saja. Apakah kita layak untuk menghuni surga walaupun kita masih banyak kekurangan di dalam amal-amal kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah? Ataukah Allah Subhanahu wa taala lebih layak untuk mencicipkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sudah merasakan bagaimana panasnya dunia, panasnya api di dunia? Lalu bagaimana dengan yang disabdakan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sabdakan, naruka fid dunya, yang mafhumnya nerakamu di dunia adalah qit'atun min sab'ina narin fil akhirah, adalah satu cuil daripada 70 kali lipat panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal hari ini kita jangankan memasukkan, menyentuh daripada api, dekat saja kita tidak kuat. Lalu bagaimana dengan 70 kali lipat panas daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Hadirin senanjung rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita cahaya hidayah untuk senantiasa mengingat perintah-perintah Allah, mengingat apa yang dikehendaki oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa terlindung daripada godaan penguasaan syaitan laknatullah alaih, sehingga kita senantiasa ingat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah
أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون في الدارين وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن معاشر المسلمين اعلموا أن الله يقول لكم في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر من نصر الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم برحمتك وقوتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح